Bab 183. Menyerang. Melihat Riansi perlahan naik ke langit, mata Sura memancarkan permusuhan. Dengan gerakan pergelangan tangannya, dia berteriak, tebasan haus darah. Sura tiba-tiba melemparkan kapaknya ke arah Riansi. Pada saat kapak haus darah meninggalkan tangan Sura, sinar darah besar keluar dari atas kapak haus darah di tangan Sura dan mengarah ke Riansi yang cukup jauh jaraknya. Cahaya darah itu seperti benda nyata dan bau darah yang kuat dapat tercium dengan jelas bahkan oleh orang yang jaraknya ratusan meter. Yang paling menakutkan bukanlah cahaya berdarah ini, tetapi kapak yang dilemparkan oleh Sura. Kapaknya sangat cepat sehingga semua pendekar hitam yang ikut dalam peringkat King Yun itu menjadi kaget. Kecepatannya juga gila, yang terpenting adalah tenaganya. Kemanapun kapak itu lewat, udara terbelah dan saluran udara sepanjang hampir 10 kaki muncul di kehampaan. Di atas kekosongan, Riansi juga memancarkan rasa permusuhan di matanya. Dengan satu teriakan panjang, pedang panjang terbanting ke bawah. Dalam sekejap, energi pedang berdarah yang tidak lemah dari serangan Sura muncul. Pada saat yang sama, tubuh Riansi tiba-tiba menyemburkan energi pedang kecil yang padat. Energi pedang ini seperti tetesan air hujan, melesat ke Sura dengan dahsyat. Kriting. Pedang energi bertabrakan. Suara keras terdengar di lapangan, gelombang udara tiba-tiba meledak, lantai keras alun-alun meledak seketika dan retakan tebal di lengan terus menyebar. Namun, kapak Sura datang ke depan Riansi dan pada saat yang sama, hujan pedang lebat Riansi juga datang ke Sura. Keduanya biasa melakukan keterampilan hitam yang kuat. Saat ini, energi hitam dalam tubuh hanya tersisa sedikit. Bagaimana cara menghindari dan melawan? Raut wajah keduanya berubah drastis saat ini. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba muncul di depan Sura. Dengan lambaian tangan kanannya, perisai energi berwarna darah muncul di depannya dan hujan pedang yang tak terhitung jatuh di perisai energi berwarna darah. Segera, perisai energi berwarna darah ini muncul banyak retakan. Setelah melihat ini, orang yang datang mendengus dingin dan mencondongkan tubuh ke depan dengan tangan kanannya dan energi hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari telapak tangannya. Bang, bang, bang. Pedang energi hitam bertabrakan dengan hujan dan ada ledakan energi. Sura terselamatkan dan Riansi juga terselamatkan. Tentu saja, bukan warrior yang menyelamatkan Riansi. Itu berdasarkan apa yang dilakukan Riansi padanya, bagaimana warrior yang bisa menyelamatkannya. Warrior yang bukanlah seseorang yang membalas kebajikan dengan keburukan. Yang menyelamatkan Riansi adalah Fudo Murong. Awalnya, Fudo Murong ingin warrior yang untuk menyelamatkannya. Namun, dia menyadari bahwa warrior yang tidak ada maksud itu sama sekali. Tak berdaya, dia hanya bisa melakukannya sendiri. Meski tidak menyukai Riansi, namun saat menghadapi sekte hantu, semua keluhan murid sekte pedang harus diredam. Di hadapannya, hanya dia dan warrior yang mampu menahan pukulan Sura. Jika warrior yang tidak bergerak, tentu saja ia harus bergerak. Ketika kapak itu kurang dari 10 kaki dari Sura, Fudo Murong muncul di depan Sura. Pada waktu yang tidak diketahui, pedang panjang muncul di tangannya. Dengan gerakan pergelangan tangannya, pedang panjang itu muncul dalam sekejap. Tidak tahu berapa banyak pedang yang dipotong. Terang. Kapak raksasa itu terbang mundur. Pemuda di depan Sura mendengus dingin dan mencondongkan tubuh ke depan dengan tangan kanannya. Kapak itu dipegang erat-erat di tangannya oleh kemarahan, seolah-olah dikirim kepadanya oleh Fudo Murong. Sejak sekte pedang, ketika Perisu memasuki formasi pengirim lebih awal dari sekte hantu, setiap kali peringkat King Yun,
Sekte Pedang selalu memasuki formasi pengirim lebih lambat dari Sekte Hantu. Kali ini Sekte Hantu masih harus masuk lebih dulu. Sekte Pedang, bagaimana menurutmu? Kata pemuda itu. Mendengar itu, raut wajah semua orang di Sekte Pedang berubah. Jika mereka setuju, maka harga diri Sekte Pedang akan benar-benar hilang oleh mereka. Apa yang kamu katakan? Pada saat ini, Riansi berteriak dengan marah, kamu bilang kamu harus masuk dulu. Mendengar itu, Fudo Murong di samping menggelengkan kepalanya dan dia diam-diam mengatakan bahwa Riansi di depannya benar-benar kurang kejelian. Apakah dia masih berpikir bahwa Sura adalah yang terkuat di Sekte Hantu? Pemuda itu melirik Riansi dengan ringan, lalu berbalik menatap Stephen Lee dalam kehampaan dan berkata, Perdana Menteri, pembunuhan tidak dilarang di sini, kan? Tidak. Stephen Lee melirik pemuda itu dengan samar dan berkata, alasan mengapa sesepuh sekte kalian tidak diizinkan datang ke sini adalah karena ketika seseorang memasuki formasi pengirim, perselisihan peringkat King Yun telah sudah dimulai. Selama kamu memiliki kemampuan, bunuh saja. Perselisihan antar sekte, Kekaisaran Qin tentu saja tidak akan menengahi dan bahkan semakin keras pertarungan antara kedua belah pihak, semakin baik. Tidak apa-apa jika kamu tidak melarangnya. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berjalan keluar dari kerumunan dan datang ke sisi Fudo Murong, berkata, sejak senior Stephen Lee telah mengatakan bahwa perselisihan peringkat King Yun telah dimulai dan pembunuhan tidak dilarang. Tunggu apa lagi, murid Sekte Pedang? Hanya ada 3 orang di Sekte Hantu dan kami memiliki 10 orang. Jangan bilang bahwa 10 dari kita tidak bisa mengalahkan mereka bertiga. Ketika pemuda itu menanyakan kalimat itu, warrior yang tahu bahwa dia tidak bisa bersikap rendah hati. Sebelum datang, dia berjanji akan menjaga murid Sekte Pedang jika memungkinkan. Tidak mungkin, dia tidak bisa menyelesaikan permintaan Sheila King. Tapi sekarang, murid Sekte Pedang membutuhkan dia untuk menjaganya. Dengan adanya pemuda ini, mungkin satu-satunya yang bisa melawan pemuda di depannya adalah dia dan Fudo Murong. Bukannya dia sombong, tapi memang begitu. Tentu saja, ada alasan yang lebih penting, yaitu jika dia bisa membunuh orang Sekte Hantu lebih banyak di sini. Karena setelah memasuki pegunungan puluhan ribu, semua orang akan terpisah. Jika orang-orang Sekte Pedang bertemu dengan 3 Sekte Hantu sendirian, selain dia, Riansi dan Fudo Murong, yang lain mungkin semuanya bernasib buruk. Tapi di sini berbeda, sekarang semua orang bersama-sama, mereka dapat menyatukan kekuatan menjadi satu. 10 orang melawan 3, jika masih tidak bisa menang, maka peringkat King Yun apa yang akan diikuti? Lebih baik di rumah saja. Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, orang-orang Sekte Pedang pada awalnya terkejut, tetapi mereka dengan cepat bereaksi. Mereka berjalan ke sisi warrior yang dan mengeluarkan pedang panjang mereka dan menatap Sekte Hantu dengan mata yang buruk. Ekspresi pemuda itu berubah. Dia melihat ke arah warrior yang dan berkata, apakah kamu warrior yang membunuh alam pemenang di gerbang kota kekaisaran? Warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya dan pedang roh ungu muncul di tangannya. Dia menunjuk pemuda itu dan berkata, aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu. Singkat kata, biarkan aku menunggu beberapa orang untuk maju ke formasi pengirim, atau berperang. Pemuda itu menyipitkan matanya dan matanya memancarkan rasa dingin dan tajam. Dia sangat percaya diri dan yakin bahwa dia pasti akan membunuh warrior yang telah membunuh alam pemenang di depannya. Tetapi dia tahu bahwa dia sama sekali tidak bisa mengalahkan 10 orang Sekte Pedang di seberangnya. Bahkan, kalau tidak bagus mereka bertiga benar-benar akan jatuh di sini, meskipun mereka dapat membunuh setidaknya 7 atau 8 Sekte Pedang, apakah itu sepadan?
Jika mereka memasuki pegunungan puluhan ribu dan orang-orang sekte pedang terpisah, maka mereka dapat membunuh semua orang sekte pedang tanpa harus mengorbankan satu orang pun. Memikirkan hal ini, para pemuda telah membuat keputusan. Melihat pemuda itu tidak berbicara, warrior yang mencibir dan kemudian memimpin sekte pedang ke formasi pengirim. Jika dia benar-benar murid sekte pedang, dia pasti akan meninggalkan trio sekte hantu di sini, tetapi dia bukan, jadi tentu saja dia tidak akan bisa bertarung untuk sekte pedang. Bercanda, dia ingat persis apa yang dilakukan sekte pedang padanya. Bibir merah Fudo murung di samping warrior yang terbuka, tetapi masih tidak mengatakan apa-apa. Dengan kebijaksanaannya, dia juga menemukan bahwa hubungan antara warrior yang dan sekte pedang tampaknya sedikit berbeda saat ini. Orang-orang dari sekte hantu tinggal di sini, tetapi warrior yang tidak melakukannya. Dia ingin melakukan ini, tetapi jika warrior yang tidak mau bekerja sama, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menahan pihak lain di sini, atau bahkan mungkin murid sekte pedang, termasuk dia, akan ada di sini. Sangat disayangkan untuk kesempatan ini. Fudo murung menghela napas dengan suara rendah. Menyaksikan orang-orang sekte pedang berjalan menuju formasi pengirim, Sura dari sekte hantu di samping berkata dengan marah, "Kakak seperguruan Junaedi, kenapa biarkan mereka masuk begitu saja? Kalau tidak..." Pemuda itu berkata pelan, "Apakah menurutmu kita bertiga bisa mengalahkan 10 dari mereka?" Sura terdiam. Walaupun arogan, dia tidak terlalu gila untuk berpikir bahwa mereka bertiga bisa membunuh 10 orang lainnya. Asal tahu saja, dia sudah menunjukkan niat membunuh sebelumnya, tapi dia masih bisa dipaksa mati bersama oleh Riansi dan di antara orang-orang sekte pedang, Riansi tampaknya bukan yang terkuat. Hanya saja aku sangat tidak rela, pikir Sura dengan wajah muram. Di atas kekosongan, setelah melihat warrior yang dan yang lainnya memasuki formasi pengirim, Jerry Bai membuka matanya dan berkata, "Anak yang menarik." Setelah sekte pedang dan yang lainnya masuk ke pegunungan puluhan ribu, kemudian sekte hantu dan kemudian sekte Hao Yue. Setelah sekte Hao Yue masuk, sisanya yang masuk adalah tanpa urutan tertentu, mereka semua berkerumun. Bersambung.